Halo, nama saya Nisrina Tiara Balkis dengan NPM 221063108878. Halo, nama saya Rinjani Desdasari dengan NPM 22106310808084. Halo, nama saya Sri Wulandari dengan NPM 221063108892. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maisaro. Nah, beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, kemampuan bahasa penerima. Tingkat kemampuan bahasa penerima yang lebih rendah akan mempengaruhi pelafalan bahasa penerima yang lebih tinggi saat menghadapi hambatan berbagai bahasa. Nah, yang kedua, kemampuan bahasa sumber. Pelafal menganggap kemampuan menguasai bahasa sumber sebagai prestasi jika ditunjukkan dalam berinteraksi yang akan memicu interferensi pada bahasa penerima. Yang ketiga, kebiasaan bahasa ibu. Nah, yang keempat, adanya perbedaan kosakata, dan yang kelima, perbedaan kaidah struktur bahasa. Nah, adanya perbedaan kaidah struktur antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muzaini. Media massa tidak hanya menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan bahasa penerima dan memperjelas perbedaan kaidah bahasa, tetapi juga membantu mengurangi interferensi bahasa dengan memberikan pemahaman tentang kemungkinan interferensi yang mungkin terjadi, seperti pengaruh kebiasaan bahasa ibu terhadap kemampuan bahasa penerima. Selain itu, media massa dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan menggunakan bahasa sumber dan bahasa kedua dalam interaksi sosial. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ibrahim. Integrasi bahasa dapat mempengaruhi identitas individu dalam konteks multibahasa karena ia dapat menyebabkan kesulitan dalam menggunakan bahasa asli, hilangnya aspek-aspek khas budaya, kesulitan dalam menerjemahkan makna, dan kesulitan dalam menerjemahkan nuansa budaya. Strategi untuk mengatasi tantangan integrasi bahasa dalam konteks multibahasa antara lain pendidikan multibahasa inklusif, penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya lokal, kesadaran akan konteks budaya, dan penggunaan inovasi teknologi dalam komunikasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Aida. Jika terjadi interferensi dan integrasi pada penutur bahasa Indonesia, miskinnya kosakata bahasa Indonesia dapat termasuk sebagai penyebab terjadinya interferensi dan integrasi. Interferensi dan integrasi bahasa dapat menyebabkan penutur bahasa Indonesia mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa asli,
hilangnya aspek-aspek khas budaya, kesulitan dalam menerjemahkan makna, dan kesulitan dalam menerjemahkan nuansa budaya. Miskinnya kosakata bahasa Indonesia dapat menjadi satu dari beberapa faktor yang menggambarkan kekurangan dalam kemampuan menggunakan bahasa Indonesia, yang dapat menggambarkan kesulitan dalam menggunakan bahasa asli, hingga hilangnya aspek-aspek khas budaya, kesulitan dalam menerjemahkan makna, dan kesulitan dalam menerjemahkan nuansa budaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Amalia. Inferensi dan integrasi bahasa berperan dalam pembentukan variasi bahasa dalam masyarakat. Interferensi merupakan fenomena kebahasaan dalam masyarakat bilingual yang diserap atau diserapkan unsur-unsur dalam bahasa pertama oleh bahasa penerima. Integrasi kedua fenomena ini dapat membawa dampak positif atau negatif dalam konteks kemajuan sosial dan budaya. Dampak positifnya membantu masyarakat dalam mengadaptasi ke perubahan dan kebutuhan yang berbeda, membantu pengembangan bahasa Indonesia melalui pengambilan kata dan penggunaan bahasa asing. Lalu dampak negatifnya menyebabkan kekurangan dalam kemampuan menggunakan bahasa asli, menyebabkan hilangnya aspek-aspek khas budaya asli. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Ramadhani. Interferensi bahasa ibu dapat mempengaruhi penguasaan bahasa kedua pada penutur bilingual. Interferensi bahasa ibu terjadi karena penguasaan bahasa ibu yang kuat dapat menyebabkan penutur bilingual menggunakan unsur-unsur bahasa ibu dalam bahasa kedua. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan dalam penguasaan bahasa kedua, seperti kesulitan dalam menggunakan bahasa kedua secara tepat dan mengenal arti kata-kata yang berbeda. Interferensi bahasa ibu juga dapat menyebabkan integrasi bahasa yang merupakan penggunaan unsur-unsur bahasa asing dalam bahasa penerima. Integrasi dapat berupa interferensi pengiringan, ketatabahasaan target, interferensi substitusi, dan interferensi penerjemahan konsep. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Putri. Guru dapat menggunakan pengetahuan tentang interferensi bahasa untuk mendesain pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa multibahasa dengan melakukan analisis kontrastif yang didasarkan pada perbedaan bahasa pertama, bahasa ibu, dan bahasa kedua yang dipelajari. Dalam analisis kontrastif, guru dapat membandingkan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua, memprediksi kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa, memilih bahan pengajaran, serta menentukan cara penyajian bahan yang tepat dalam rangka mengurangi interferensi dan mengoptimalkan pengembangan kemampuan bahasa kedua. Dengan pengetahuan tentang interferensi bahasa, guru dapat membantu siswa multibahasa dalam mengembangkan kemampuan bahasa kedua yang lebih baik, yang dapat mengurangi interferensi dan mengoptimalkan pengembangan kemampuan bahasa kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Nanda Nabila. Faktor-faktor pendorong utamanya. Yang pertama, pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa pendidikan. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi internasional. Yang ketiga, media massa dan teknologi. Yang keempat, kerjasama internasional. Lalu ada pun dampak positifnya, itu integrasi. Pemahaman bahasa Inggris dapat membantu masyarakat dalam mengadaptasi ke perubahan dan kebutuhan yang berbeda. Lalu dampak negatifnya sendiri, integrasi pemahaman bahasa Inggris dapat menyebabkan kesulitan dalam menggunakan bahasa asli, serta hilangnya aspek-aspek khas budaya aslinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Neneng Nur Hasanah. Integrasi audial dalam proses penerjemahan memiliki dampak signifikan terhadap keakuratan dan kesesuaian hasil terjemahan
dengan teks aslinya dibandingkan dengan pendekatan integrasi visual dan integrasi penerjemah langsung. Metode ini melibatkan persepsi pendengar dalam mendengarkan bahasa asli dan mencoba untuk mengucapkan sesuai dengan konteks dan kemampuan penerjemah. Dari perspektif sosiolinguistik, integrasi audial dapat membawa dampak positif dan negatif bagi penerima bahasa, meskipun membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan yang berbeda, serta dalam pengembangan bahasa. Integrasi audial juga dapat menyebabkan kesulitan dalam penggunaan bahasa asli, hilangnya aspek budaya, serta kesulitan dalam menerjemahkan ekspresi budaya dan frasa idiomatik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nida Amalia. Integrasi audial dapat dioptimalkan untuk mempercepat proses pemerolehan bahasa dengan beberapa strategi atau teknik, seperti yang pertama, pengulangan intensif. Pengulangan intensif ini terdiri dari pengulangan kata-kata dan frasa yang sering digunakan dalam bahasa yang diinginkan. Yang kedua, perhatian khusus pada fitur linguistik tertentu. Pemakaian bahasa dapat memperhatikan fitur linguistik tertentu seperti konsonan, vokal, atau kata-kata kunci yang dapat membantu memperbaiki integrasi audial. Yang terakhir, adanya penggunaan alat bantu audiovisual. Alat bantu audiovisualnya sendiri seperti kasus bahasa, kalender bahasa, atau aplikasi bahasa yang dapat membantu pemakaian bahasa untuk memperbaiki integrasi audial. Dalam jangka panjang, interferensi bahasa cenderung tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap evolusi bahasa secara menyeluruh, kecuali jika interferensi tersebut terus-menerus terjadi dan diterima oleh sebagian besar penutur dalam suatu masyarakat. Sedangkan integrasi bahasa memiliki potensi yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap evolusi bahasa dalam suatu masyarakat. Integrasi bahasa memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses evolusi bahasa dalam jangka panjang, karena integrasi bahasa mencerminkan perubahan yang lebih permanen dan diterima secara luas oleh suatu masyarakat tutur. Sementara interferensi bahasa merupakan fenomena yang lebih individual dan temporer, yang tidak selalu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perubahan bahasa secara menyeluruh. Pengaruh intervensi bahasa sebagai interaksi di media sosial yang melibatkan banyak bahasa dapat menyebabkan peserta didik mencampurkan kosakata atau pengungkapan dari berbagai bahasa secara tidak sengaja ke dalam bahasa target yang sedang dipelajari. Pengaruh integrasi bahasa seperti penggunaan istilah-istilah baru, singkatan, atau gaya bahasa yang populer di media sosial dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam bahasa target yang sedang dipelajari peserta didik. Interferensi bahasa sering terjadi pada penutur bilingual atau multilingual karena kontak dan penggunaan bahasa yang berbeda. Interferensi merupakan fenomena kebahasaan yang muncul karena unsur-unsur bahasa pertama dan kedua yang digunakan oleh penutur bahasa bilingual ternyata berbeda, yang mengakibatkan kesalahan berbahasa. Integrasi bahasa dapat mempengaruhi struktur sosiolinguistik suatu komunitas karena ia mempengaruhi hubungan antara bahasa dan masyarakat. Integrasi bahasa merupakan proses penggabungan bahasa-bahasa yang berbeda dalam satu komunitas. Proses ini dapat berupa pengadopsian, pengadaptasi, atau penggabungan leksikal dari bahasa lain ke dalam bahasa asli. Membiasakan siswa menggunakan struktur dan kaidah bahasa yang benar. Siswa harus diberikan kemahiran dalam menggunakan struktur dan kaidah bahasa yang benar. Peran integrasi bahasa ke dalam pembelajaran bahasa kedua merupakan proses penggabungan kaidah, kosakata, dan kemahiran bahasa yang berbeda dalam satu komunitas. Motivasi yang merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dalam pemerolehan bahasa kedua. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan berusaha memperoleh bahasa kedua dengan tujuan tertentu. Dalam konteks belajar, siswa berada di lingkungan yang menggunakan bahasa yang kedua secara aktif akan lebih mudah memahami dan menggunakan bahasa kedua. Dalam identitas budaya, struktur bahasa pertama dan budaya yang
Generasi yang lebih mudah menerima dan mengatasi interferensi bahasa karena mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan teknologi dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan bahasa kedua. Sementara itu, generasi yang lebih tua lebih sulit menerima dan mengadaptasi interferensi bahasa karena mereka lebih tinggi dalam umurnya dan lebih terbiasa dengan bahasa aslinya. Interferensi yang disengaja dapat mengakibatkan perbedaan dalam penggunaan bahasa seperti interferensi fonologis, morfologis, sintaksis, leksikon, dan semantik. Interferensi yang tidak disengaja dapat mengakibatkan kesalahan berbahasa seperti interferensi kosakata, tata bahasa, tata makna, dan interferensi kultur. Proses interferensi dan integrasi dalam sosiolinguistik dapat diukur secara empiris melalui berbagai metode seperti studi sosiolinguistik, observasi, dan analisis data. Peran variabel sosial budaya dan sejarah dapat mempengaruhi dinamika ini dengan cara yang kompleks, seperti pengaruh kontak antar bahasa, status sosial, identitas kelompok, dan perubahan budaya dari waktu ke waktu. Integrasi bahasa dapat membentuk identitas bahasa yang unik dan berbeda yang mengakibatkan perubahan identitas. Integrasi bahasa dapat membentuk identitas bahasa yang unik dan berbeda yang mengakibatkan perubahan identitas bahasa dalam suatu komunitas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Marwatulela dengan nomor urut belakang NPM 090. Jadi, sikap penutur bahasa dominan dan bahasa minoritas itu masing-masing dapat mempengaruhi tingkat interferensi dan integrasi bahasa dalam masyarakat multibahasa secara signifikan. Ya, misalnya di dalam masyarakat di mana bahasa dominan dianggap lebih prestisius atau penting secara sosial dan ekonomi, maka penutur bahasa minoritas mungkin cenderung mengadopsi bahasa dominan dalam interaksi sehari-hari ya. Jadi hal ini itu dapat menyebabkan tingkat integrasi bahasa yang tinggi di mana fitur-fitur bahasa dominan diserap ke dalam bahasa minoritas secara menyeluruh. Nah, contoh konkretnya, ketika penggunaan istilah atau frasa dalam bahasa dominan yang diserap dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa minoritas. Nah, namun di sisi lain, jika penutur bahasa minoritas itu mempertahankan sikap yang kuat terhadap bahasa mereka sendiri, mereka mungkin cenderung untuk tidak mengadopsi bahasa dominan dengan mudah. Nah, ini dapat menyebabkan tingkat interferensi yang lebih rendah, di mana pengaruh bahasa dominan dalam bahasa minoritas tidak begitu kuat. Sebagai contoh, dalam komunikasi yang berkomitmen kuat terhadap bahasa minoritas mereka, ya maka penggunaan bahasa minoritas tetap dominan dalam komunikasi sehari-hari dan interferensi dari bahasa dominan dapat dihindari sebisa mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Siti Maulida dengan nomor urut NPM belakang 091. Ya, dengan adanya gangguan pendengaran, mungkin suatu individu juga mengalami kesulitan dalam memproses informasi auditori secara cepat dan akurat. Nah, hal ini dapat membuat mereka sulit mengikuti percakapan yang cepat atau memahami instruksi yang kompleks. Namun, ini tidak berarti bahwa individu dengan gangguan pendengaran sama sekali tidak mampu melakukan integrasi audial. Nah, beberapa individu dengan gangguan pendengaran tetap dapat mengembangkan kemampuan yang luar biasa dalam mengompensasi gangguan pendengaran mereka melalui penggunaan bantuan pendengaran atau melalui latihan yang intensif dalam mengasah kemampuan dalam memproses suara. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Stephanie Maranatha dengan NPM belakang 093. Interferensi bahasa itu kan yang merupakan proses perpindahan unsur-unsur bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, tentunya dapat memiliki dampak positif dan negatif pada perubahan sosial tersebut. Nah, dampak positifnya yang pertama itu dapat memperkaya kemampuannya untuk mengkomunikasikan ide-ide dan konsep-konsep baru. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang ketiga, memperkuat identitas budaya. Dan yang keempat, mempromosikan toleransi dan pemahaman. Nah, selanjutnya untuk dampak negatifnya, yang pertama,
memicu kebingungan dan kesalahpahaman. Yang kedua, menyebabkan hilangnya keaslian bahasa. Yang ketiga, memperkuat ketidaksetaraan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, itu menimbulkan resistensi dan konflik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Tiara Fatmawati dengan nomor urut NPM belakang 094. Strategi pendidikan bahasa untuk mengurangi dampak negatif interferensi. Yang pertama, itu bisa dengan meningkatkan kesadaran multibahasa dengan mengajarkan siswa tentang konsep interferensi linguistik dan dampaknya, baik positif maupun negatif. Nah, yang kedua, dengan memperkuat kemampuan bahasa penerima dengan meningkatkan penguasaan tata bahasa, kosakata, dan struktur bahasa penerima pada siswa. Yang ketiga, mempromosikan kesetaraan bahasa dengan mendorong penggunaan bahasa minoritas di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, media, dan pemerintahan. Nah, untuk strategi pendidikan bahasa yang mendukung integrasi bahasa yang sehat, yang pertama bisa dengan mengajarkan multibahasa. Yang kedua, dengan meningkatkan pemahaman interkultural. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Yasi Lestari dengan NPM belakang 095. Interferensi bahasa terjadi ketika pembelajar bahasa kedua secara tidak sengaja itu memindahkan unsur-unsur dari bahasa asli mereka ke dalam bahasa kedua. Seringkali menyebabkan kesalahan dalam pengucapan, tata bahasa, dan pemahaman. Ini disebabkan oleh kebiasaan atau kesalahan dalam menerapkan struktur atau kosakata dari bahasa asli ke bahasa kedua. Sementara itu, transfer bahasa melibatkan penggunaan pengetahuan atau keterampilan dari bahasa asli untuk membantu pembelajaran bahasa kedua. Ini bisa berdampak positif atau negatif. Nah, transfer bahasa positif terjadi ketika pengetahuan dari bahasa asli itu mempermudah pemahaman atau produksi dalam bahasa kedua. Sedangkan transfer bahasa negatif terjadi ketika pengetahuan dari bahasa asli mengganggu pemahaman atau produksi dalam bahasa kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Zara Hairunisa dengan nomor urut NPM belakang 096. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan berbahasa akibat interferensi. Yang pertama, itu dapat dengan penguatan kemampuan bahasa penerima, seperti peningkatan pengetahuan tata bahasa, memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Nah, yang kedua, itu dengan meningkatkan kesadaran interlinguistik, seperti memperkenalkan konsep interferensi, menganalisis kesalahan berbahasa, dan meningkatkan kesadaran budaya. Nah, yang ketiga, dengan penerapan metode pengajaran yang tepat, seperti pendekatan komunikatif, pengajaran berbasis tugas, dan penilaian yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu dengan dukungan keluarga dan masyarakat, seperti memberikan akses ke sumber daya bahasa, mendukung komunitas bilingual, dan meningkatkan kesadaran orang tua. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Alivia Utami dengan nomor urut NPM belakang 098. Ya, ada hubungan antara urgensi penyerapan unsur bahasa dengan perubahan sosial atau politik dalam masyarakat penerima. Urgensi penyerapan bahasa tertentu dapat dipicu oleh perubahan dalam kebijakan pendidikan, kebijakan publik, atau kebutuhan pasar kerja global. Di sisi lain, perubahan sosial atau politik dalam masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan urgensi penyerapan bahasa tertentu. Nah, perubahan dalam kebijakan pendidikan, perkembangan ekonomi, perubahan demografis, politik, kesadaran budaya, dan teknologi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi urgensi penyerapan unsur bahasa baru oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Anissa Elsa Putri dengan NPM belakang 99. Integrasi bahasa dalam komunikasi multibahasa mencerminkan dinamika sosial masyarakat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan identitas. Itu cara bahasa digunakan mencerminkan identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antar kelompok. Integrasi bahasa dapat memperkuat atau mencerminkan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, keseimbangan kekuasaan. Jadi bahasa itu dominan mencerminkan kekuatan politik, ekonomi, atau budaya dalam masyarakat. Nah, yang keempat, dinamika migrasi dan globalisasi. Jadi integrasi bahasa itu mencerminkan mobilitas penduduk, hubungan ekonomi internasional, dan pengaruh budaya global dalam masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Aulia Ira dengan NPM belakang 100. Nah, pertanyaannya sama dengan Tiara Fatmawati, namun fokus pertanyaan sekarang itu pada peran pembelajaran dan pengembangan keterampilan komunikasi dalam mengatasi hambatan interferensi dan meningkatkan kemampuan integrasi informasi. Nah, berikut beberapa contoh yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama,
penggunaan tata bahasa, kosakata atau struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa penerima. Yang kedua, kesulitan dalam memahami maksud pembicara karena pengaruh bahasa sumber. Dan yang ketiga, kesulitan dalam mengekspresikan ide dan gagasan secara efektif karena terhambat oleh interferensi. Nah, pembelajaran dan pengembangan keterampilan komunikasi dapat membantu meningkatkan kemampuan integrasi informasi dengan cara berikut. Dengan yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menyimpulkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Interferensi bahasa sering kita temui dalam percakapan sehari-hari, terutama di lingkungan yang multibahasa. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang juga menguasai bahasa Jawa mungkin mengatakan, "Saya mau mangan dulu." Mangan adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti makan. Atau seorang penutur bahasa Inggris yang juga menguasai bahasa Spanyol mungkin mengatakan, "Saya ingin pergi ke La Playa." La Playa adalah kata dalam bahasa Spanyol yang berarti pantai. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Astri Yuniati Sarinsong. Nah, faktor terbawa kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Nah, tingkat kemampuan bahasa ibu yang tergolong tinggi akan mempengaruhi pelafalan bahasa penerima yang tergolong lebih rendah saat menghadapi sebuah hambatan berbahasa. Nah, jika seseorang memiliki kemampuan yang rendah dalam bahasa penerima, mereka mungkin merasa lebih nyaman atau lebih mudah menggunakan bahasa ibu mereka. Hal ini terutama terjadi saat mereka dihadapi pada situasi yang membutuhkan penggunaan bahasa yang kompleks atau formal. Sebagai hasilnya, kecenderungan untuk menggunakan bahasa ibu dapat mengakibatkan interferensi bahasa, di mana unsur-unsur bahasa ibu diadopsi ke dalam bahasa penerima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Asido Christian. Dampaknya yang pertama, kesalahan berbahasa. Ini dapat memuat kesalahan fonologi, yaitu kesulitan dalam mengucapkan bunyi tertentu dalam bahasa baru. Yang kedua, kesalahan morfologi, yaitu kesalahan dalam pembentukan kata. Nah, selanjutnya ada kesalahan sintaksis, kesalahan dalam struktur kalimat. Selanjutnya ada kesalahan semantik, yaitu kesalahpahaman terhadap makna kata atau frasa dalam bahasa baru. Nah, dampak yang kedua itu ketidaklancaran komunikasi terjadi karena penutur terhambat oleh kebiasaan bahasa ibu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baru. Nah, yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Nah, yang keempat, hambatan pemahaman terjadi karena penutur terpaku pada struktur dan makna dalam bahasa ibu saja. Nah, yang terakhir, memperlambat proses pembelajaran karena penutur itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguasai bahasa baru karena harus mengatasi hambatan interferensi terlebih dahulu.